Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Mahlisi Ami. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan bagi guru madrasah tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 25404113580 dan nomor peserta 386160009694 yang diselenggarakan di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ini KTP saya. Pada hari ini, Kamis tanggal 16 Oktober tahun 2025, saya akan melakukan praktek mengajar dalam rangka penilaian ujian kinerja di MINU Rodotul Hikmahuddoroh dengan mata pelajaran matematika pada bab materi menghitung luas permukaan dan volume pada kubus dan balok. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Ibu dosen penguji. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minati amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran, saya akan ngecek kehadiran kalian ya. Asmaul Husna ada? Aulia Agustin ada? Aula Iza? Kemana kok gak masuk? Rumah sakit. Siapa yang sakit? Mamanya. Deren Aji? Mana? Itu. Derin Putri? Ada. Angkat tangan ya, angkat tangan. Lubna Murida? Ada. Lulu Firdausi? Muhammad Rizki? Muhammad Yazid? Naila Risa masuk? Nur Hasana masuk? Isma Amelia? Sofia lainnya? Sofia Nuzulini? Sofia Hasana? Baik, dikeluarkan buku paketnya dulu. Pelajaran matematikanya dikeluarkan. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang ruang bangun atau bangun ruang. Khususnya nanti kita akan mempelajari tentang kubus dan balok. Tentunya kalian di kelas 4 atau di kelas 5 masih ingat sudah mempelajari tentang bangun ruang atau ruang bangun. Di situ juga dijelaskan sedikit tentang kubus dan balok. Kubus dan balok si kotak ajaib. Kenapa saya katakan si kotak ajaib? Karena balok itu kita gunakan ya setiap hari. Ya, kita bisa menjumpai
benda yang berbentuk balok dan kubus tanpa kita sadari itu sering kita gunakan. Mari kita berdiskusi dulu. Ayo, ada yang baca satu saja? Anak satu? Tidak, monggo. Nah, di situ ada kata kuncinya bangun datar dan bangun ruang. Kalau saya bilang bangun datar, apa yang ada di pikiran kalian? Apa? Oh ya lah. Ada lagi. Lapangan. Yuk, bentar. Kalau bangun ruang. Kelas. Apa lagi? Kamar mandi. Berarti sama kamar mandi ya. Apa lagi? Rumah. Ya, tuh. Itu adalah sebagian contoh dari bangun datar dan bangun ruang. Bisakah kalian menyebutkan contoh bangun ruang seperti tadi ya dalam kehidupan sehari-hari? Ada rumah, itu adalah bangun ruang. Ada kamar mandi, apalagi ada kelas, itu semuanya adalah contoh dari bangun ruang. Bagaimana cara kamu mengetahui suatu benda itu memiliki bentuk bangun ruang tertentu? Dengan melihat bentuknya, ya benar ya. Bentuknya itu apa? Kotak. Cirinya bangun ruang itu bisa dimasuki sesuatu. Contoh, tong sampah, terus tong meja. Nah, itu yang namanya bangun ruang. Beda kalau dengan bangun datar. Bangun datar itu tidak ada ruangan, cuma datar saja. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti yang pertama, ya, nanti kamu bisa mengerti apa yang dinamakan kubus dan balok. Kamu juga nanti diharapkan bisa mengetahui sifat-sifat kubus dan balok. Yang kedua, bisa mengamati baik itu persamaan dan perbedaan. Ya, meskipun sama-sama kotak, antara kubus dan balok itu mempunyai perbedaan. Apa saja? Nanti kita akan pelajari dulu ya. Sabar. Mengukur luas permukaan. Kubus dan balok, meskipun itu adalah bentuk ruang, tapi kubus dan balok juga mempunyai permukaan. Contoh saiki, batu bata. Batu bata itu adalah bentuk ruang. Meskipun tidak bisa dimasuki, tapi itu adalah bentuknya, iya, ruang. Penghapus. Akan mempelajari bagaimana cara mencari luas permukaan di suatu bentuk ruang, khususnya di kubus atau balok. Dan juga volumenya. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita akan juga mencari tahu apa sih kegunaan bentuk kubus. Ada pertanyaan? Tak kenal maka tak sayang. Biar kamu sayang dengan matematika, maka harus kenalan dulu. Apa itu kubus dan balok? Ada yang bisa? Kotak. Kubus yo kotak, balok yo kotak. Sama-sama kotak, perbedaannya apa? Luas. Iya, perbedaannya itu luasnya. Ya, benar. Nah ini, kubus itu seperti dadu. Semua sisinya, depan, belakang, atas, bawah, itu sama. Jadi kalau kubus itu katakan salah satu sisinya itu bentuknya 1 meter, maka semuanya itu 1 meter semua. Tuh. Kalau tidak persegi, itu bukan kubus namanya. Ya, awas. Balok itu seperti kotak sepatu. Balok itu apa? Sisinya ada yang bentuknya persegi dan ada yang persegi panjang. Jadi tidak semua sisi dalam balok itu sama. Hanya dua yang berbentuk kecil, yang satunya itu berbentuk besar. Tuh, kalau balok. Saya lanjutkan.
Sifat-sifat bangun ruang atau yang kita pelajari sekarang adalah kubus dan balok memiliki volume. Jika diisi, dalamnya itu namanya volume. Kalau ini namanya permukaan. Beda. Kamu mencari isinya sama melihat luas permukaan itu beda. Jadi kalau volume itu adalah isinya. Jadi kalau ruang atau bangun ruang itu memiliki volume. Dibentuk oleh sisi. Sisi itu mana? Ini. Ini namanya sisi ya. Ada berapa sisi ini? Ada berapa? 6 ya. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti balok ini mempunyai 6 sisi. Sudut berapa? 8. 1, 2, 3, 4. Nah, 8 sudut. Ya. Kalau kamu beli es krim, nah, ya itu kan mempunyai bisa diisi kan ya. Makanya itu termasuk di bangun ruang. Dapat dihitung luas permukaan dan volumenya. Jadi kalau bangun ruang itu bisa dihitung atau bisa dicari luas permukaannya dan juga volumenya. Sebelum dilanjutkan ada yang lupa ini. Untuk kubus dan balok itu mempunyai rusuk. Ada berapa? Coba dihitung. 1, 4. Ada 12 rusuk. Nah, sisinya ada 6, sudutnya ada 8, rusuknya ada 12. Kita lanjutkan. Jaring-jaring kubus mempunyai 6 buah persegi yang sama yang saling menempel. Jaring-jaring balok punya 6 buah persegi dan atau persegi panjang yang berpasangan. Sisi depan sama dan sisi dengan sisi belakang. Nah, kita sekarang akan mempelajari tentang luas permukaan. Nah, itu ya. Jadi luas permukaan itu adalah luas dari semua sisi luar, baik itu dari kubus ataupun balok. Sisi luar itu mana sih? Iki loh. Ya, luasnya ini berapa, luas ini berapa, luas ini berapa, luas ini berapa, nanti dijumlahkan semua. Maka akan ketemu berapa luas permukaan kubus atau balok itu akan ketemu permukaannya. Luas permukaan kubus. Ini rumusnya ya. 6 kali sisi kali sisi. 6 kali sisi kali sisi. Iki lo sisi nih. Jadi 6 kali sisi kali dicari panjangnya berapa ini? Katakan 10. Berarti ke sini juga 10 ya. Berarti kan 6 kali 10 kali 10 nanti seperti itu. Kalau kubus kan sama. Kalau di sini 10 pasti ke atas 10. Kenapa? Karena semua sisinya sama. Volume itu adalah isi penuh di dalam kotak seperti tadi yang saya katakan ya. Tidak hanya kotak, kalau volume itu kubus juga, balok juga, tabung juga. Kalau bisa diisi itu namanya volume. Kalau mau mengisi kardus dengan mainan, kita harus menghitung volumenya agar tahu berapa banyak mainan yang dimuat. Ini saya bawakan contoh. Saya punya kotak kapur. Nah, ya. Ini ini jaring-jaring seperti tadi ya. Ini adalah jaring-jaring balok ya. Nah, kita nanti akan mencari tahu ya, kalau balok ini diisi dengan kapur, nah kecil ini, bisa isi berapa? Tanpa harus menata dulu. Ya, tanpa harus menata dulu, kita akan cari tahu isi berapa. Kita hitung nanti, ya,
Setelah ketemu, kita akan masukkan benar apa enggak. Kalau balok ini sesuai dengan rumus yang iya. Ada yang bisa maju 2 orang, coba. Ayo. Wong siji aja sini, wong siji. Coba dimasukkan, ayo, dimasukkan. Ada yang mencatat? Dilebokno. Nah, taruh di situ, di atasnya. Iya, satunya di atas. Nah, berarti tingginya berapa itu? 2 berapa? 2 apa? Iya, 2. Ayo dicatat. 2 kotak kan ya? Berarti tingginya, coba diperhatikan itu sama teman kamu ya. Sama teman kamu tuh diisi ada tingginya itu berisikan 2 kotak kapur ya. Tingginya 2K ya. Maksudnya bukan 2000 tapi 2 kotak. Coba panjangnya ada berapa kotak? Ke samping. Nah, ambilkan lagi di situ. Berapa? 3. Berarti panjangnya ya. Panjangnya ada 3 kotak. Terus lebarnya coba. Ada? 4. Ada 4 ya. Rumusnya gimana? Panjang kali lebar kali tinggi. Coba dimasukkan. Panjangnya berapa? 4 ya. Terus dikali 3. Dikali 2. Coba hitung. 4 kali 2 berapa? 4 kali 3 dulu. 4 kali 3 berapa? 12. 12 dikali 2 berapa? 24. Berarti nanti kerdus ini akan berisikan 24 kotak. Coba ditata yang rapi. Nanti dihitung. Ada yang pegang? Bener apa enggak? Dilengkapi. Nah, pas ya. Nah, coba dibuka. Nah, coba dihitung. Bareng-bareng. 24 ya. Ada 24 kotak, benar berarti ya. Nah, itu fungsinya dalam mencari volume suatu ruang. Paham ya? Nah, ini persamaan. Dilihat secara sekilas, coba perhatikan, dilihat secara sekilas, ini bentuknya sama apa tidak? Tidak ya. Nah, kita akan mencari persamaan antara kubus dan balok. Yang pertama, persamaan kubus dan balok. Kubus dan balok adalah sepupu, sama-sama bangun ruang sisi datar. Keduanya adalah bangun ruang punya isi dan semua sisinya berupa bidang datar, bukan lengkung. Memiliki sisi atau bidang sebanyak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini juga mempunyai 6. Rusuk-rusuknya tadi ada berapa? 12. Balok punya 12. Kubus juga mempunyai 12 rusuk. Sudutnya punya 8. Balok juga punya 8. Nah, sekarang perbedaannya. Perbedaan kubus dan balok. Perbedaan utama terletak pada bentuk, ukuran, dan sisi-sisinya. Bentuk sisi. Semua sisinya 6 buah, berbentuk persegi. Kalau
sisinya kubus itu sama, kalau balok itu tidak sama. Ada yang persegi panjang, ya. Tuh. Balok sisinya berhadapan yang sama besar, ya. Volume untuk mencari volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi, tapi kalau balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk luas permukaan rumusnya 6 kali sisi kali sisi. Kalau balok 2 kali panjang lebar, ya, panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi. Bentar, contohkan ini loh. Kalau ini balok 2 contoh, ya, panjang kali lebar. Ini ya, berarti yang sisi bawah. Ya. Ini dicari panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Sekarang panjang kali tinggi. Panjang kali tinggi. Kan ruangan yang ini. Ada berapa ini? 2 kan? Makanya dikali 2 semua. Ini panjang kali tinggi. Sekarang lebar kali tinggi. Lebar kali tinggi. Kenapa dikali 2? Karena ada 2 sisi yang sama. Kalau kubus, Pak, kenapa kok ini dikali 2, ini yang dikali 6 gitu. Sisi kali sisi. Sisinya kan sama. Sisi kali sisi. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya dikali 6. Ya. Makanya dikali 6. Selanjutnya dibagi kelompok. Silakan dibagi 3 kelompok. Ini 1 kelompok 1 dibagikan. Di situ ada kolom-kolom. Kamu disuruh mengisi, ya. Yang atas itu adalah kolom untuk mencari luas permukaan. Yang bawah itu untuk mencari volume. Ya, untuk mencari volume. Ya. Ini sudah saya sediakan. Terserah. Ambil. Ini yang kubus ada 2 ya. Yang kubus ada 2. Yang balok ada 2 juga, berarti kurang 1. Untuk kubusnya saya taruh, ya, saya pakai ini 1. Sudah, ayo ambil. Ambil 2 dulu. Kubus 1, balok 1. Nanti kalau selesai kasihkan yang belum. Nah, wes. Itu diukur dengan penggaris, nanti masukkan di kolom itu ya. Diisi dulu nama-namanya. Ada yang mengukur, ada yang mencatat gitu. Nanti ada yang menghitung. Biar cepat. Nanti kalau ada yang tidak mengerti bisa tanya ya.
Amin.